Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok L Gasing kelas 11C SMA Negeri 1 Majalaya yang akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber di sekolah kami tentang menjaga keberadaan dan ketahanan pangan lokal, tugas bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Ibnu Nazirul Maulana. Saya Rusita. Saya Adriel. Saya Dini. Saya Arsarian Kausar. Saksikan kami video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari salah satu kelompok dari kelas 11C akan mewawancarai salah satu narasumber pertama kami tentang pembelajaran teks argumen mengenai ketahanan pangan lokal. Yang pertanyaannya akan dibacakan oleh Ibu. Selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Nina. Ibu ngajar pelajaran apa di sini? Budaya. Oke Bu, pertama izin bertanya, apa yang Ibu ketahui tentang ketahanan pangan lokal? Mungkin kondisi terpenuhinya pangan di suatu negara itu baik perseorangan maupun masyarakat kelompok, di mana dilihat dari segi kualitas gizi, dari meratanya, terus kondisinya juga bagaimana cara memproduksinya dengan baik dari kualitasnya. Mungkin itu ya yang Ibu tahu. Ya baik. Nah Bu, pertanyaan kedua, makanan lokal apa saja yang Ibu ketahui di Jawa Barat? Kalau di Majalaya nih, kita di Majalaya ada borondong, terus Garanginang juga ada peyem Bandung, Solenak, Seur atau di Jawa Barat mah. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah Ibu pernah mengonsumsi makanan yang Ibu tadi sebut? Ya. Pertanyaan keempat Ibu, bagaimana cara mengolah ketahanan pangan lokal menurut Ibu? Kebetulan kan di rumah Ibu juga lagi produksi ranginang, terus cara mempertahankannya kita memilih kualitas dari bahan dasarnya, dari ketannya, terus itu kan bisa direbus ya kan, terus nanti kan ketahanannya itu harus dijemur dulu sampai kering, jadi kita harus memperhatikan kebersihannya, kualitasnya juga, rasanya juga. Terus ciri khasnya kan kalau ranginang itu dari terasi. Oh iya. Dan terasinya juga nggak ngasal beli terasi. Ya, kan lumayan kan dari baunya juga, kita harus tahu kualitasnya. Itu paling. Mungkin cukup ya pertanyaan dari kami buat Ibu Wina. Maaf mengganggu waktu Ibu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menemukan narasumber kami yang berikutnya ada. Izin memperkenalkan diri ya, nama saya Bakiat Solihat dari kelas 12 IPA 3. Ya, melanjutkan juga ya, izin memperkenalkan diri, nama aku Afifah Firma dari kelas 12 IPA 3. Ingin mewawancarai yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang Teteh ketahui tentang keberadaan pangan lokal? Nah, kalau untuk keberadaan pangan lokal di daerah sini ya tentunya masih ada, masih cukup melestarikan. Ya, karena aku juga pernah lihat sendiri dan juga membeli dan juga mengonsumsi ya dari pangan lokal di daerah sini. Ini masih ada gitu di daerah sini. Ya, terima kasih. Lanjut, ini pertanyaan kedua, makanan lokal apa saja yang Teteh ketahui di Jawa Barat? Oke, salah satunya itu yang saya ketahui pribadi adalah borondong ya. Kalau di Majalaya mah kita sering mengkonsumsi borondong. Nah, borondong juga ada loh tempat produksinya di sekitaran Majalaya gitu, alun-alun Majalaya. Yang kebetulan guru kita juga ya, dari Semen 1 Majalaya juga gitu, dari Parijki. Jadi borondong gitu lah guys istilahnya. Bukan istilah, namanya. Ya, emang namanya. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Pertanyaan ketiga Teh, apakah Teteh pernah mengonsumsi makanan lokal yang tadi Teteh sebut? Oke. Kalau mencoba gitu ya pasti pernah lah ya, borondong kayak gitu pernah mencoba. Rasanya juga tentulah endulita, mantulita, mantap kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya Teh, bagaimana cara mengolah keberadaan pangan lokal menurut Teteh? Mungkin dari kreatif dulu.
mau dari aku. Ya nanti aku nambah Cara melestarikan keberadaan pangan lokal di Jawa Barat. Mungkin dari pribadi kitanya sendiri gitu ya, dari konsumen-konsumennya yang harus lebih tertarik lagi terhadap keberadaan pangan lokal, lalu lebih menciptakan ide-ide baru, karena biasanya kita itu para anak-anak muda itu sering menciptakan inovasi baru, jadi mencoba mengolahnya lebih dalam lagi, lalu mempromosikannya lebih sering lagi, lebih luas lagi gitu, karena keberadaan pangan lokal di kita juga memiliki potensi gitu untuk lebih dikembangkan lagi ketika kita memiliki inovasi yang baru terhadap kita. Ya, aku juga sebenarnya sama ya, dari mulai promosi, inovasi, dan juga hal-hal yang lainnya yang memang perlu dikembangkan lebih lanjut lagi, sehingga keberadaan pangan lokal yang ada di daerah sini tuh nggak tertinggal, nggak hilang. Jadi intinya cukup mengembangkan lagi gitu ide-ide yang lebih kreatif untuk mengembangkan nama-nama ya, brand-brand ya, produk-produk ya yang ada di ininya gitu deh, yang ada di Jawa Barat, minimal Majalaya dulu gitu ya. Jangan lupa membeli Brondong Paris yang alun Majalaya, enak, nah kayak gitu, murah. Mungkin segitu ya pertanyaan dari kami. Maaf mengganggu waktu Teteh sebelumnya. Dan pertanyaan Teteh cukup memuaskan ya untuk kami. Dan pertanyaan Teteh cukup Bang. Maaf. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menemukan sumber darah, menemukan narasumber yang ketiga bersama Akang Alumi ya. Ngomong kan dengan Nama saya Muhammad Isran, tahun 2 tahun kemarin. ini ada pertanyaan, 4 pertanyaan yang akan kita bagi-bagikan. Yang pertanyaan pertama, apa yang Akang ketahui tentang keberagaman pangan lokal? Keberagaman yang saya ketahui soal keberadaan pangan lokal itu, kalau di Indonesia cuman beras doang, kecuali kalau misalkan tiap musimnya tuh diganti. Terus ketahanan pangan lokal di Indonesia itu beras pada umumnya tuh sampai setahun lebih atau kurang lebih, untuk masih layak dikonsumsi itu lebih dari setahun. Dan kita ada pertanyaan kedua yang akan dikemukakan oleh ini. Pertanyaan kedua, ada makanan lokal apa saja yang akan ketahui di Jawa Barat? Yang saya ketahui paling sampul atau sampul. Apa sih sampul? Ya singkong. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah akan pernah mengkonsumsi yang akan tadi sebut tadi singkong? Ya. Paling beras terus ketan gitu. Pertanyaan selanjutnya Kang, pertanyaan keempat, bagaimana cara mengolah keberadaan pangan lokal menurut Kang biar tetap ada? Kalau secara fundamentalnya pangan lokal itu harusnya, karena tergantung harga pasarnya juga, sebenarnya lebih bagus itu tiap musimnya tuh ada pangan yang ditanam. Sebaiknya kayak misalkan, oh di tempat ini tuh kebanyakan beras, oh mungkin kalau di tempat A sama B beras juga, mungkin di C itu kita bisa tanam apa gitu, biar nanti di market pasarnya itu tidak terlalu apa sebutannya terlalu chaos gitu. Misalkan ada ketimpangan harga, kalau misalkan dari 3 tempat itu beras. Nah, saya kuliah pernah ambil proyek website untuk nge-manage di berbagai wilayah itu bagusnya yang ditanam tuh apa ya saja, biar nanti ketika harganya ada yang naik ada yang turun,
si petani itu sendiri dapat keuntungan yang lebih, paling kayak setahu saya, karena saya mohon maaf jurusannya informatika ya, nggak ya terlalu ke biologi apa bagaimana, mungkin itu saja saya berikan. Terima kasih Kang atas jawabannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.